Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma pembagian, tetapi di kasusnya ya ring polinomial ya, bukan di bilangan bulat. Tapi nanti akan kita singgung juga untuk mengingatkan bagaimana cara melakukan algoritma pembagian di bilangan bulat. Jadi selanjutnya juga akan dibahas mengenai teorema sisa. Oke, langsung saja. Jadi saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk algoritma pembagian yang ada di bilangan bulat ya. Jadi contohnya misalkan ya ini tahun 2021 ya. Jadi saya coba pakai 2021. Misalkan saya mau lihat ini kan kalau mau nyari FPB-nya dengan misalkan 50 ya kan. Jadi kita punya kan kurang lebih seperti ini kan. Jadi gimana caranya ini? Nah, caranya adalah ya kita nyatakan saja dia 50 kali berapa ditambah sisanya berapa kan. Kalau misalkan seperti ini kita punya berapa ini? 400 ya atau 40. 40 kali 50 itu jadi 2000 ya. Ya kan? Jadi sisa 21. Terus apa yang kita lakukan? Nah, ini geser kan. Ya kan? Jadi 50 kita nyatakan dalam seperti ini tadi kan. Jadi berapa kalinya 21 ditambah sisanya berapa. Jadi kita punya di sini, kita punya ini 2 ya. Jadi 42 berarti sisa 8. Terus seperti tadi ya, geser-geser. Kita punya 21 itu 2 kali 8, 16 plus 5 ya. Ya kan? Lagi 8 itu sama dengan 1 kali 5 plus 4. Dan 5 itu adalah 1 kali 4 plus 1. Jadi kita punya GCD-nya 1. Dan nah, kita bisa menyatakan ini. Jadi 1 ini dapat dinyatakan nanti dalam sekian kali 2021 ditambah sekian kali 50. Caranya bagaimana? Ya substitusi balik saja kan. Jadi satunya ini kan nanti jadi ini ya. Satunya kan jadi 5 dikurang 1 kali 4 ya kan. Nanti empatnya ini bisa diganti dari sini. Jadi empatnya diganti dengan 8 dikurang 1 kali 5 ya kan. Dan 5-nya ini diganti lagi ya. Jadi kalau kita substitusi terus dengan cara yang sama, nanti kita bisa menyatakan ini kan. Jadi kita nyatakan 1 sama dengan berapa kali 2021 ditambah berapa kali 50. Nah, ide untuk yang di kasus ring polinomial juga kurang lebih sama kan. Jadi kita sedikit bahas dulu ya tentang ini. Nah, misalkan R-nya itu ring komutatif dengan elemen satuan, terus fx gx-nya itu polinomial di Rx dan leading coefficient. Jadi koefisien dari ini ya x pangkat terbesarnya kan. Ini unit di BM. Nah, misalkan fx-nya kita ambil ini, gx-nya diambil ini. Kalau misalkan kita ini ya asumsikan n-nya ini tidak kurang dari m, jadi kita bisa lakukan seperti mirip tadi kan. Jadi kita nyatakan ini fx kita, ya enggak. Jadi fx kita itu dinyatakan dalam ya ini seperti ini kan. Jadi kita bisa membentuk polinomial Q1 di mana ya F1-nya ini atau ya pertama kan ini ya sisa yang pertama tadi kan, jadi ini kan kita peroleh fx dikurang gx kali Q1 kan. Terus nanti Q1-nya bisa diganti dan seterusnya kan. Jadi untuk idenya mirip seperti di algoritma pembagian tadi, cuma cara nulisnya mungkin agak sedikit berbeda ya di sini ya. Dan kurang lebih ya idenya sama kan. Tapi yang perlu diperhatikan ini tadi ya. Jadi yang leading coefficient-nya itu unit di BM. Karena kalau misalkan dia tidak unit nanti akan dapat trouble di belakang. Oke. Nah, misalkan ini prosesnya tadi degree F1 kurang lebih dari sama dengan M. Ini diulangi terus ya kan. Jadi fx-nya diganti F1 dan seterusnya kan. Setelah itu dilanjutkan terus sampai suatu saat kita peroleh degree dari fsx itu kurang dari M. Dan
prosesnya ini pasti berhingga kan, karena derajatnya itu berhingga kan. Jadi paling mentok kalau misalkan dia derajatnya n, ya ini diulang sampai n kali kan, nggak mungkin lebih kan. Jadi pasti berhenti. Dan kita bisa menyatakan ya Qx-nya jadi ini kan, Q1x ditambah Q2x sampai ini Rx-nya jadi seperti ini. Dan kita peroleh persamaan polinomial ini. Jadi fx itu sama dengan gx dikali qx ditambah rx, dengan degree dari rx-nya itu kurang dari degree dari gx. Jadi kita nyatakan dia kalau yang ini tadi ya. Jadi yang ini tadi ini kan sudah lebih lanjut ya. Jadi ini sudah lebih lanjut. Kita gunakan beberapa algoritma pembagian untuk mencari GCD-nya ya. Berarti kan di sini kan faktor persekutuan terbesar. Nah, ini hanya untuk mencari satu stepnya saja kan. Dan kalau kita lanjut ya nanti bisa kita definisikan faktor persekutuan terbesar dari dua buah polinomial ya. Jadi kurang lebih ya alurnya sama kan, dan cara mencari Rx-nya ini dan Qx-nya ya kurang lebih juga sama. Oke, jadi kita punya kalau misalkan ada ring komutatif R dengan elemen satuan, kalau misalkan kita punya dua elemen ya, dua polinom fx dan gx, dan kita lihat degree-nya kan, ya kita asumsikan saja lah degree dari fx itu tidak lebih dari degree gx. Nah, kita pasti bisa menyatakan fx ini sebagai ya gx kali qx ditambah rx, di mana degree dari rx ini kurang dari degree dari gx. Ini mirip seperti tadi kan, seperti kasus kita punya 2021 sama dengan 40 kali 50 ditambah ya kan, ditambah 21. Jadi kita punya 21 ini kurang dari 50. Nah, ini posisinya kan sama seperti ini posisi fx-nya. Ini posisi pembaginya kan, berarti ini posisi gx-nya. Ini seperti hasil baginya, jadi ini qx-nya, dan ini seperti di posisi sisa kan. Nah, nanti juga kita akan sebut kurang lebih sama kan seperti itu tadi, tapi konteksnya memang di ring polinomial ya, sudah bukan di bilangan lagi. Oke, untuk buktinya bagaimana? Jadi eksistensinya sudah kita bahas di algoritma ini ya. Untuk mencari ini ya tadi kan, mencari gx, mencari q1x dan f1x-nya kan. Jadi di situ jadi otomatis ya adanya jelas. Nah, bagaimana dengan ketunggalannya kan? Jangan-jangan kalau kita menyatakannya dalam bentuk ini tadi, jangan-jangan kita bisa menyatakannya dalam lebih dari satu cara kan, dan tidak tunggal, jangan-jangan kan. Nah, bagaimana menunjukkannya ya seperti biasa kan, kita asumsikan ada dua kan. Jadi misalkan yang pertama ini dan yang kedua yang ini kan. Kita harus menunjukkan ya representasinya dua ini ya sama kan. Gimana cara menunjukkannya? Nah, kita lihat ketika kita mengalihkan ini ya kan dengan ini kan. Jadi yang pertama ini kita dapat tx, dan yang kedua ini kita dapat rx. Nah, kita punya leading coefficient dari gx itu unit. Jadi ini peran dari leading coefficientnya unit ini ada di sini. Makanya hati-hati kalau kita melakukan algoritma pembagian di ring polinomial, pastikan leading coefficientnya dari masing-masingnya ya tadi ya, dari f dan g itu semuanya adalah unit. Nah, karena dia unit, kita peroleh dari sifat ini ya degree-nya ya. Jadi kita lihat degree-nya, kita peroleh degree-nya ini yang degree dari tx dikurang rx harus kurang dari degree gx. Kenapa? Karena yang masing-masingnya kan dia sudah kurang dari kan. Jadi kita peroleh apa? Degree dari gx kalau kita tambahkan dengan ini dia akan kurang dari degree gx. Yang mana apa? Berarti degree-nya di sini adalah minus tak hingga, atau ya dia harus 0 lah. Berarti kalau misalkan dia 0 ya kita peroleh apa? Qx sama dengan Px, dan ya otomatis ya Tx sama dengan Rx ya. Jadi kita peroleh
cara menyatakannya ini tadi itu tunggal. Tapi sekali lagi saya ingatkan, harus kesepakatannya kan di sini kan. Jadi posisinya adalah leading coefficient-nya ini dari GX-nya itu harus merupakan unit. Dan kalau tidak unit ya ini tadi. Kendalanya di bagian buktinya ini ada yang gagal, otomatis algoritma pembagian itu tidak bisa berlaku. Oke, jadi untuk ilustrasinya, misalkan kita punya ini ring polinomial Z6X, ya kan? Kita ambil fx-nya ini, jadi leading coefficient dari f-nya itu boleh ini ya, boleh tidak unit. Tapi yang di sini yang gx, leading coefficient-nya dia harus unit. Dan dua-duanya ini polinom di Z6X. Kita mau mencari ini kan. Jadi gimana cara mencarinya? Kita bisa melihatnya pakai porogapit ya. Itu paling mudah porogapit. Jadi gimana caranya? Ya kita letakkan yang ingin kita bagikan ini ya tadi ya. Jadi kita letakkan di sini. Terus yang pembaginya di sini kan. Gimana cara membaginya? Kita kan punya ini 2x pangkat 3. Jadi 5x kuadrat dikali berapa sama dengan 2x pangkat 3 kan. Ya coba dikali satu-satu kan. Nah ini manfaatnya dia unit adalah ya kita pasti bisa dapat sesuatu di sini sehingga dikali jadi apapun yang di kanan kan untuk koefisiennya ya. Jadi ini pasti ada x-nya ya kan, pasti. Tinggal koefisiennya depan x apa kan. Jadi 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, di Z6 kan jadi 4. Terus 5 kali 3 15, itu 3. Jadi 5 kali 4 20, itu 2 ya. Berarti di sini ya 4 kan. 4 bar ya kalau mau konsisten. Berarti kita taruh di sini kan. Jadi kita punya 4x. Nah, kalau kita kalikan 4x kali 5x kuadrat jadi ini 2x pangkat 3. 4x kali 2 jadi 8x. 8 itu kan 2 ya di Z6. Berarti kita punya 2x. Kalau kita kurangkan, dia jadi apa? Jadi 3x kuadrat. Ini dikurang 2x. Jadi kan ini harusnya dikurang 2x. Tapi 2 kan sama dengan 4 kan. Jadi kita tuliskan saja seperti ini. Karena ya lebih menyenangkan kalau kita menghindari tanda minus. Terus selanjutnya bagaimana? Ini kita punya 3x kuadrat. Di sini 5x kuadrat. Berarti 5x kuadrat dikali berapa sama dengan 3x kuadrat. Caranya bagaimana? Ya tinggal 5 kali berapa jadi 3 kan. 5 kali 3 ya tadi ya. 5 kali 3 15. Jadi kita punya 3. Nah di sini kali 3. Terus ini kita punya 3 kali 3. 3 kali 2 itu 6, berarti ini plus 0 ya. Makanya ketika kita kurangkan tinggal 4x plus 1. Dan degree dari ini 4x plus 1. Ini kan sama dengan 1. Dan sudah kurang dari degree dari 5x kuadrat plus 2. Jadi kita berhenti di sini ya. Ini caranya untuk mencari sisa. Oke. Jadi ini sisanya, ini hasil baginya. Dan ini pembaginya kan. Jadi sama seperti yang sudah kita punya. Jadi kita punya QX-nya ini, terus RX-nya ini kan. Jadi kita bisa menyatakan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 1 ini sebagai ya tadi GX kali QX ditambah RX. Oke, bagaimana dengan teorema sisa kan? Jadi kalau misalkan kita punya ini ring komutatif R dengan elemen satuan. Jadi kita punya apa? Kalau misalkan kita punya A-nya anggota R dan fx-nya di Rx, kita peroleh ada Qx sehingga fx ini sama dengan x minus A kali Qx ditambah dengan Fa. Jadi bagaimana membuktikannya? Jadi kan kita harus ini ya, terdapat Qx-nya kan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya kita ambil sebarang saja kan. Kita ambil sebarang ini kan, dua ini kan. Jadi A anggota R dan fx anggota Rx. Kita bentuk ini x minus A. Ini gx-nya ya.
Jadi pembaginya ini seperti posisinya tadi kan. Ini GX kali QX kan. Dari algoritma pembagian kita punya fx ini dapat dinyatakan dalam GX kali QX ditambah RX. Nah, pertanyaannya adalah ya kita mau mencari ini kan jadi FA kan. Jadi bagaimana cara melihatnya? Ya kalau kita lihat seperti ini kan algoritma pembagiannya, kita peroleh degree dari Rx ini kan kurang dari sama dengan 0 ya. Kenapa seperti itu? Ya dari sisi ini ya kan. Dari hasil ini ya tadi kan. Jadi kita punya Rx-nya ini pasti dia konstan. Jadi kalau misalkan dia konstan, katakanlah dia sama dengan D, artinya apa? Kita mencari sesuatu, kita coba substitusikan X yang ada di fx ini dengan A, ya kan? Nah, apa itu? Ya kita ambil saja ini, ya A-nya ini. Jadi kita ambil FA, kalau kita lihat di sini, FA kan sama dengan, ini kan kita ganti ya, sebagai A kan. A dikurang A kali QA ditambah D-nya kita kan. Jadi kita peroleh apa? Fx ini sama dengan X min A kali QD plus D ya. Jadi D-nya ini kan padahal FA, berarti kan kita tinggal kembalikan saja. Berarti kan dia sama dengan ini. Otomatis ya bentuknya sama persis. Kita punya setiap anggota di R dan setiap Fx yang di Rx kita dapat menemukan Qx ini sedemikian hingga apa? Ya, sedemikian hingga memenuhi ini. Jadi QXA ini muncul dari algoritma pembagian tadi ya. Oke ya, sederhana. Nah, apalagi yang perlu kita lihat di situ yaitu teorema faktorisasi. Jadi misalkan kita punya ring komutatif R dengan elemen satuan ya. Jadi fx-nya di Rx dan A-nya di R. Kita bisa lihat polinom xi ini membagi habis fx jika dan hanya jika A-nya ini merupakan akar dari polinomial fx. Jadi contohnya sama seperti yang paling sederhana ya di zx misalkan ya. Ini kan kita tahu kan. Jadi kita tahu ada contohnya lah misalkan x kuadrat plus 2x plus 1 kan. Misalkan ya kan. Kita punya kalau x-nya diganti min 1, kita punya apa? Ini fx ya. Kita punya f dari min 1 ini sama dengan, ini kan min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 tambah 1 kan 0. Nah, di sisi lain kalau misalkan kita punya x dikurang min 1 yaitu x plus 1 pasti membagi habis ya kan dari ini x kuadrat plus 2x plus 1 kan. Kenapa ya? Kita bisa melihat x kuadrat plus 2x plus 1 ini sebagai x plus 1 kali x plus 1 kan. Dan kita tidak punya sisa. Jadi ya kalau dia ini kan sama saja memberikan contoh ketika kita punya ini ya A-nya ini atau di sini kasusnya min 1 ya. Dia jadi akar. Berarti x min A-nya itu membagi habis fx-nya kan. Dan ternyata dia tidak hanya berlaku satu arah. Jadi itu berlaku dua arah. Nah, bagaimana menunjukkannya? Kalau dari sisi kanan, berarti kan kita harus ngambil ini dulu ya. Fx di Rx dan A-nya di R. Nah, yang diketahui apa? X min A membagi habis Fx kan. Ya kan? Jadi dia membagi habis, otomatis apa? Kalau kita ya bagi fx ini dengan x min A, berarti kan kita punya hasil baginya plus sisanya 0 kan. Jadi kalau misalkan A ini kita masukkan, kita x-nya ganti A kan, berarti ya kita peroleh dia akan menghasilkan 0 di situ. Yang artinya apa? A-nya itu merupakan akar dari polinomial fx. Bagaimana arah sebaliknya? Nah, sebaliknya ini lebih tricky ya. Jadi misalkan kita punya A-nya itu akar polinomial dari fx, kita tahu fa-nya ini 0. Otomatis apa? Ya kita pakai ini teorema sisa baru saja ya. Jadi kita pakai situ, otomatis apa? Kita bisa menyatakan fx ini sama dengan x dikurang a kali fx
ditambah FA kan. Karena FA-nya 0, ya otomatis kita peroleh X min A ini membagi habis Fx. Jadi ini ya berasal dari teorema sisa tadi. Nah, sifat lain apa? Kalau misalkan kita punya sebarang daerah integral R, kalau kita punya fx-nya di ini ya, Rx yang tidak 0, jadi polinomial di Rx yang tidak 0, derajatnya itu n, kita punya apa? Akar dari fx itu paling banyak adalah n. Arah buktinya dari mana? Ya dari yang teorema yang barusan kita tunjukkan. Jadi kalau kita punya fx sama dengan ini, yang di sini ya maksudnya, jadi polinomial yang tak 0 di Rx, derajatnya misalkan n ya. Kalau n-nya 0, jelas dia polinom konstan kan. Kalau konstan artinya apa? Ya dia jelas tidak mungkin punya akar kan. Karena ya contohnya lah, 2 disama dengan kan 0 kan juga tidak mungkin kan. Jadi konstan disama dengan kan 0 ya pasti nggak punya solusi kan. Jadi ya dia benar. Nah bagaimana untuk n yang lebih dari 0? Jadi kita menggunakan induksi matematika kan. Jadi yang base-nya tadi ya kita start dari n sama dengan 0 kan. Terus kita bisa gerak kan. Jadi misalkan kita asumsikan teorema ini benar untuk semua polinomial Rx yang derajatnya kurang dari n. Nah, akan ditunjukkan dia juga benar untuk ya fx yang derajatnya ini n. Nah, gimana cara melihatnya? Misalkan fx ini tidak punya akar di R, ya jelas ya, kalau tidak punya akar kan berarti ya jumlah akarnya pasti kurang dari n kan, selesai. Nah, misalkan kita punya R ini akar dari fx, dari teorema sisa tadi ya, kita peroleh ada polinom Qx yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi andaikan ada akar lain, dia akan memenuhi ini. Dan ya karena misalkan kita ambilnya akar lain, berarti kan kita asumsikan ini kan S tidak sama dengan R. Dan R-nya ini daerah integral, berarti Qs-nya itu jadi 0. Berarti kita peroleh apa? Ya akar yang lain ini juga akar dari Qx. Oke. Nah karena fx-nya ini habis dibagi x min R, R-nya kan tadi akar kan. Jadi ini habis dibagi x min R, terus ini yang S-nya itu akar dari Qx ya kan. Jadi kan ya otomatis ini ya, dia degree-nya yang ini kan n-1, terus dikalikan ini kan, otomatis ya degree-nya jadi ya paling banyak jadi n kan dari situ kan. Jadi asumsinya ya dari ini tadi, karena intinya itu kan sebenarnya kalau kita punya semua yang derajatnya kurang dari n berlaku ini, otomatis kan kalau dikalikan dengan satu polinomial, ya derajatnya kan jadi maksimal n kan dari sifatnya perkalian polinomial kan. Dan ini ya, yang perlu diperhatikan adalah hasil ini itu tidak berlaku kalau R-nya bukan daerah integral. Kenapa? Karena ya faktor pembagi nolnya. Jadi pembagi nolnya itu benar-benar mengganggu kan. Jadi contohnya di sini bisa kita ambil ini kan. Jadi semuanya itu akar dari E kuadrat min X, padahal derajat dari X kuadrat min X ini kan 2 kan. Tapi dia punya 4 akar. Jadi itu akan mengganggu. Makanya kita butuh daerah integral. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan R-nya daerah integral, fx-nya di Rx ya, derajatnya masing-masingnya kurang dari sama dengan n. Kalau fa sama dengan ga, untuk sebanyak n plus 1 elemen berbeda a di R, ya kita peroleh fx-nya itu pasti sama dengan gx. Jadi kalau semuanya ini nilainya ini, semuanya ini sama, jadi sebanyak n plus 1 berbeda, ya kita peroleh hasil itu tadi. Nah buktinya bagaimana? Jelas kita bentuk saja kan, hx ini sama dengan fx dikurang gx. Karena masing-masingnya ini degree-nya kurang dari sama dengan n, berarti otomatis degree dari hx ini kurang dari sama dengan n juga kan. Dan akarnya itu maksimal kan ini ya. Jadi kita punya
ketika degree-nya ini kurang dari sama dengan n, dan dia andaikan ya, ini kan asumsinya di sini kan dia punya akarnya ini kan ada paling tidak n plus 1 ya, jadi lebih dari n akar berbeda. Otomatis dari teorema yang sebelumnya yang kita punya tadi, kita peroleh fx min gx ini sama dengan 0 kan, dan dia mengakibatkan fx sama dengan gx. Ya, jadi sekian saja untuk yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan menyinggung hasil yang di paling depan tadi ya, sebenarnya ini juga masih bisa dikembangkan terus dengan mencari ini, untuk mencari GCD dari dua polinomial yang ada di Rx. Itu juga bisa dengan konsep yang seperti ini kan. Cuma ya harus diperhatikan tadi kan syaratnya kan. Jadi leading koefisiennya bagaimana dan sebagainya kan. Nah, ini menarik untuk melihat yang kasus seperti ini, bisa tidak kita membuat algoritma kan yang mirip-mirip seperti ini di ring polinomial kan. Jadi itu bisa ditinggalkan ya untuk sesuatu yang bagus sekali untuk direnungkan kan, karena ini ya pasti bisa ditiru kan untuk di ring polinomial. Oke, sekian saja video kali ini, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.